Kita mau berarti di mata Tuhan. Amin. Sesuai tema pada saat hari ini diklik. Nah, kita baca yuk saudara. 1, 2, 3. Cuman depannya doang Bapak Gembala yang baca. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Coba lihat kanannya. Bilang, berani kamu bertanggung jawab. 1, 2, 3. Ya gak berani kan. Takut kan. Coba sekali lagi. Lihat kiri kanannya. 1, 2, 3. Gak berani ya. Takut kali ini sama kiri kanannya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Berani bertanggung jawab kamu. Berani bertanggung jawab. Oke, 1, 2, 3. Iya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Iya, tema kita pada sore hari ini adalah berani bertanggung jawab. Apa sih berani bertanggung jawab? Yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita peroleh, kita harus berani mempertanggungjawabkan. Benar? Iya. Nah, sesuai pada Alkitab pada saat hari ini dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 menceritakan tentang talenta saudara. Ya, Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai yang ke-30 menceritakan tentang talenta. Di mana kerajaan surga Allah memberikan satu perumpamaan kepada kita tentang talenta. Apa sih itu talenta? Ada yang tahu? Sebelum saya jauh, apa sih itu? Kita berani bertanggung jawab, apa sih itu talenta? Saudara tahu, tim musik ini adalah tim musik kita adalah talenta. Yang bawa pujian singer adalah yang main tamborin adalah bukan talentan om. Apa? Talenta. Kalau talentan di rumah biasanya ibu-ibu untuk masak, potong-potong cabai. Nah ya itu talentan ya. Nah ini talenta. Yang kita juga bawa persembahan itu disebut talenta. Yang di depan juga yang menyambut tamu adalah talenta. Banyak gak talenta? Banyak. Nah pada sore hari ini mengapa saya memberitakan firman Tuhan tentang berani bertanggung jawab. Kita siap menjadi anak Tuhan, berani bertanggung jawab talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Sekarang dalam hati saudara coba. Saya tadi lupa mau bawa kertas, mau bawa pulpen, lupa saya. Iya, dalam hati saudara saja sih. Talenta apa yang saudara peroleh sampai saat hari ini? Talenta apa yang saudara bisa sampai saat hari ini yang Tuhan sudah berikan? Jawab ya. Tuhan catat. Sudah? Gak ada yang jawab. Saudara sudah diberikan talenta. Kemampuan, kebisaan. Itu semuanya dari Tuhan. Tadi di sini tambori ini sudah diberikan sebuah talenta. Mereka bisa, saya belum tentu bisa. Ya, ntar dia ke A, kalau saya kebalik ke bawah. Ya kan, belum tentu saya bisa. Main musik barangkali dari mereka bisa tang ting kalau saya nggak dong. Ya kan, belum tentu. Kita masing-masing diberi talenta bermacam-macam, bener nggak? Ya. Ada yang bisa main gitar, saya nggak bisa main gitar. Bapak Gembala dulu lagi pacaran saudara, lagi pacaran. Minta ajarin main gitar, gitar kan di rumah ada. Kok ajarin main gitar, cuma bisa kuncinya doang, gencernya nggak bisa. Karena nggak barangkali ya bukan di situ saya. Ya kan, talenta kita bisa bermacam-macam, bener nggak? Siapa yang bisa main musik? Toh anak Tuhan gak ada yang bisa. Angkat tangan yang bisa main musik saudara. Bisa main musik angkat tangan. Tuhan catat. Hari ini bukan saya mau catat, Tuhan saja yang catat lah. Tuhan Yesus catat ya. Ini anakmu yang bisa main musik. Siapa yang bisa angkat puji-pujian? WL singer. Angkat tangannya. WL singer.
Barangkali dalam persekutuan ada yang bisa angkat tangan. Tuhan juga catat. Yang gak mau angkat tangan sama ada bodoh. Terserah sampean. Kan yang catat siapa? Tuhan, saya gak catat. Nah, pada sore hari ini kenapa saya beri tema tentang berani bertanggung jawab. Talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus kita pergunakan, lakukan. Hayo, kita harus maju bersama dengan Tuhan. Apa sih diklik? Nah, ini dia dikatakan apa saudara. Kita baca yang atas. 1, 2, 3. Nah, iya kan? Talenta yang kita punya jangan kita sia-siakan. Benar? Karena apa? Tuhan sudah memberikan kemampuan bagi saudara. Apa sih upahnya kita? Apa yang kita mau menyenangkan hati Tuhan? Ya kan? Kita sering nyanyi lagu, oh Tuhan aku menyenangkanmu. Tuhan aku ingin memberikan namamu. Aku ingin menyanjung namamu, tapi kita gak pernah siap. Angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Melayani dengan sungguh-sungguh. Itu Tuhan lihat loh. Tuhan lihat kesetiaan saudara. Tuhan lihat cintanya saudara. Kalau secara manusia saya lihat, wih tim musik kompak. Wih singer WL kompak. Tapi yang tahu hanya Tuhan. Kekompakan saudara, kesiapan saudara. Ya kan pada sore hari ini dikatakan Tuhan mempercayakan talenta kepada masing-masing kita. Takaran pemberiannya disesuaikan dengan kapasitas yang ada pada kita. Tanggung jawab kita adalah mengelola atau mengembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan menyia-nyiakan. Jadi jangan kita sia-siakan. Apa yang saudara bisa, apa yang saudara punya, berikanlah untuk Tuhan. Amin. Kita mau berikan untuk Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Iya. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memberikan apa yang Tuhan mau. Ya, kita berikan untuk Tuhan. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap kepercayaan Tuhan kepada kita? Nah ini dia. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa saja sih? Yang pertama, iya kita lihat. Kita baca yang atas 1, 2, 3. Iya, yang pertama adalah mengerjakan segera. Mengapa kita mengerjakan segera? Apa yang Tuhan berikan, ayo lakukan, ayo jalani. Jangan kita tunda. Saudara hari ini saudara bisa bernapas. Hari ini saudara bisa berkumpul dengan saya. Hari besok belum tentu. Tidak ada yang tahu. Makanya pada sore hari ini mengerjakan dengan segera, jangan ditunda. Saya paling nggak suka itu kalau kerjaan suka ditunda. Lupa saudara kerjaan ditunda, bener nggak? Hari ini kita kerja, oh udahlah nanti aja lah. Minggu depan aja pasti nggak dikerjakan. Ya kan? Karena kita tunda. Kita malas saudara. Sama dengan pekerjaan kita dalam pekerjaan sehari-hari. Jangan kita tunda. Mengerjakan apa yang Tuhan mau, ayo kerjakan segera, lakukan dengan segera. Karena pada saat hari ini Matius pasal 25 yang 16 dan 17, hamba yang baik langsung bekerja tanpa menunda setelah menerima talenta. Saudara tahu menceritakan dalam Matius pasal 25 ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Jadi ada orang yang diberikan banyak 5 talenta, dia bisa memuji. Dia bisa jadi WL, dia bisa pendoa, dia bisa main musik, dia bisa melakukan menyambut tamu dengan luar biasa. Ada 5 talenta. Berapa banyak yang saudara pada saat hari ini talenta yang saudara punya? 1, 2, 5, atau 10? Berapa talenta saudara yang saudara punya sore hari ini? Hayo kita di GBI JAT kita berbondong-bondong memberikan talenta yang banyak untuk Tuhan. Kita mempergunakan untuk melayani Tuhan.
Karena dalam firman Tuhan pada sore hari ini dalam Matius pasal yang ke-25 dikatakan ada 5 talenta. Dikatakan kenapa sih? Nah ceritanya majikannya mau pergi saudara. Dalam perumpamaan ini ada satu majikan, dia bilang kepada karyawannya atau pegawainya, nih saya berikan 5 talenta kepada si Ruben. Ben sini Ben. Nah Ruben banyak nih talentanya 5. Dia bisa khotbah. Dia bisa pendoa. Amin dong Ben. Amin. Dia bisa WL. Amin. Apalagi Ben? Musik dikit. Bisa main ini apa namanya waktu itu? Apa? Bukan. Apa nama? Banner. Benar ya? Banner ya. Banner. Dia bisa banner udah 4. Jadi guru. Ya dia guru olahraga di Joy dulu. Ya. Dia guru saya dulu, guru Joy dulu, guru berenang. Jago berenangnya. Dia udah sampai ujung, anaknya masih di belakang. Gurunya lebih jago soalnya. Ya itu talenta. Bener Ben? Ya. 5-5-nya ini ada gak yang kamu ilangin? Gak ada. 5-5-nya harus dijaga. Harus dipergunakan. Sama dengan Matius pasal 25. 5 talenta yang Tuhan sudah berikan. Waktu majikannya pulang, dia katakan, ini majikan saya sudah berikan 5 talenta sampai 2 kali lipat. Dia berikan talenta itu. Wah luar biasa. Ada lagi. Karyawannya cuma 2 talenta saudara. Dia gak malu. Coba mana si Samuel. Nah dia ada 2 talenta. Talenta apa sih yang Samuel punya? Apa Om? Mancing. Mancing bukan talenta, itu hobi saudara. Dia bisa musik. Apalagi? Dia bisa banner. Benar dia bisa banner. Bisa nyanyi sebelum bisa lihat dia nyanyi soalnya. Dia bisa nyanyi. Ya dia bisa. Ya karena bisa musik dia pasti bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi mah dia bingung. Ya kan bisa kuncinya penyanyinya di G, kamu mainnya di D. Masuk gak Om? Enggak masuk. Nah ini talenta yang Tuhan punya. Nah yang 5 talenta ini dia berikan kepada majikannya. Nih diberikan 2 kali lipat. Talentanya ada. Yang 2 juga diberikan saudara talentanya. Tapi yang 1 yang terakhir ditaruh di mana? Disimpan. Udahlah. Majikannya udah gak bisa apa-apa lah. Udah taruh aja lah cuma 1 talenta. Ya kan hanya bisa apa? Nyambut tamu. Disumpetin aja. Tapi suruh nyambut tamu suruh Ibu Arlin. Gak mau lah Bu Arlin. Malu lah saya. Senyum gak bisa. Ya muka saya asem. Wah itu dia talentanya diumpetin. Dihilangkan. Tapi kita mau memberikan yang terbaik seperti mereka. Amin. Mereka bisa memuji. Bisa pendoa. Bisa belajar main musik, belajarlah dengan mereka. Ya, siapa yang belum bisa, belajarlah dengan ini, daftar di bawah ini. Nah ya terima kasih, gak bisa ya. Main banner Om. Iya, ya itu dia talenta-talenta yang Tuhan berikan. Ya kan, kita harus pergunakan, kita harus lakukan yang terbaik. Jadi mengerjakan dengan segera, jangan ditunda-tunda. Nah karena dalam firman Tuhan dikatakan hamba yang baik langsung bekerja tanpa menunda setelah menerima talenta. Bahaya penundaan, tidak produktif, tidak efektif, bahkan terjadi pemborosan. Benar? Ya kita yang bekerja, di mana kita bekerja, kita yang berusaha, jangan kita tunda. Maju terus, jangan kita tunda. Kita mau maju bersama dengan Tuhan. Karena apa yang Tuhan mau jangan kita tunda-tunda. Apa yang Tuhan mau. Nah pada sore hari ini diklik lagi. Nah mengerjakan dengan segera menunjukkan sikap tanggap terhadap tanggung jawab yang dipercaya. Saudara diberikan talenta itu satu kepercayaan yang mulia dari Tuhan. Benar? Apa yang saudara punya itu adalah tanggung jawab saudara kepada Tuhan. Bapak Gembala bisa lihat, ini si A rajin ya, tapi dipaksa. Ingat, kita melayani Tuhan tidak ada paksaan. Gak ada upahnya nanti. Kita mau terima upah?
upahnya besar di surga. Kita mau terima upahnya besar di surga. Makanya kita mau melayani Tuhan. Talenta apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lakukanlah yang terbaik. Saya hanya bisa khotbah, nyanyi ya. Kalau lagi bisa, kalau nggak bisa ya ngalengking. Ya kan, tapi saya mau belajar saudara. WL suaranya bagus, singer suaranya bagus ya. Walaupun saya nggak fasih, tapi saya mau belajar saudara. Kita semua mau belajar. Di kamar mandi mas suara kita indah ya. Bener gak sambil nyanyi? Ya kan? Sambil nyanyi di kamar mandi suaranya merdu. Waktu di depan suaranya hilang. Tenggelam. Tapi kita mau belajar. Sore hari ini saya percaya jemaat-jemaat GBJ AT semua adalah pemuji-pemuji yang Tuhan berikan. Ya, kita adalah pemuji-pemujinya Tuhan. Bisa memuji nama Tuhan? Ya kan biar sukanya Tuhan saja. Tuhan berikan kepada kita apa yang Tuhan mau. Itu adalah bagian pertama. Bagian yang kedua. Nah kita jangan lagi melakukan hal yang tidak benar. Nah pada yang kedua adalah apa saudara? 1, 2, 3. Iya, mengerjakan dengan cakap. Mengerjakan dengan benar. Mengerjakan dengan baik. Itu yang Tuhan mau. Biarlah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita melayani Tuhan dengan gigih. Karena waktunya Tuhan adalah kesempatan kita melayani Tuhan. Ya. Jangan kita tunda melayani Tuhan. Rugi saudara. Saya dulu waktu masih lagi hamil, terus terang. Masih di jembatan hitam saudara. Saya tetap memuji nama Tuhan. Oh saya jongkrak-jongkrak. Walaupun di dalamnya ada bayinya ikut nyanyi saudara. Dia goyang-goyang. Iya. Ya kan, itu dia. Saya nggak lihat itu. Oh ya saya nggak bisa. Saya lagi hamil. Oh saya lagi ini enggak. Saya percaya apa yang Tuhan saya sudah berikan. Saya mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo, kita mau belajar untuk Tuhan. Ini udah 1 bulan nih. Saya udah hitung saya sampai 1 bulan. Ini suara saya seperti ini saudara. Saya bilang ke dokter udah minum obat, udah segala macam. Tapi ya masih ini ya. Saya bilang apa-apa. Makanya bersyukur saudara suaranya yang indah. Suara saya ini serak-serak basah nih, bener nggak? Saya lagi bicara suaranya masih serak-serak basah. Nggak enak mau bicara itu nggak apa sih, nggak lancar kayak kita bilang. Makanya bersyukur sore hari ini saudara bisa memuji nama Tuhan dengan suara yang baik. Itu karena Tuhan saudara, ya karena Tuhan. Makanya jangan kita kemarin minggu yang lalu Bapak Gembala saya pernah bilang, bentar lagi kita mau Natal, jangan ada yang alpa ya, bener nggak? Jangan ada yang alpa. Tahu sekolah kalau alpa 3 kali alpa dikeluarin loh saudara. Benar. Sesuai undang-undang pendidikan. 3 kali saudara tidak masuk sekolah. Tidak tanpa izin. Dikeluarkan dari sekolah. Karena apa? Itu udah ada undang-undangnya. Apalagi saudara ke gereja Tuhan Yesus mengampuni. Oh Tuhan Yesus hari ini saya mau pergi makan. Oke Tuhan ampuni hari ini. Minggu depannya lagi lupa. Aduh Tuhan Yesus ada undangan. Nggak datang lagi. Tuhan saya mau ada undangan. Ya Tuhan ampuni. Minggu depan lagi. Aduh Tuhan saya lagi sakit pusing. Nggak datang lagi. Kalau kata saya mas saya jiwir. Tahu dijiwir? Nih kupingnya dijiwir. Ente mah males banget tuh. Iya kan? Baru sakit kepala aja Anda tidak datang. Tapi kita mau belajar, saya percaya anak-anak GBI JAT hari ini rajin-rajin. Minggu depan lebih rajin lagi. Sampai bulan Desember rajin lagi. Rajinnya bawa jiwa saudara. Ya itu yang Tuhan mau. Pak Meraku bukan rajin lagi. GBI Jat 5 dia datang, GBI Jat 3 dia datang, Jat 1 belum terkadang ini, dia datang dia jauh-jauh. Kita juga mau bersama-sama melayani Tuhan, amin, amin ya. Dimanapun, karena apa? Napas kehidupan kita adalah orang yang percaya, napas adalah di dalam Tuhan, ya kan? Bila kita boleh menyenangkan hati Tuhan, kita mengerjakan dengan cakap, karena apa? Ia mengembangkan talenta dengan bijak dan menghasilkan keuntungan ganda. Segala kemampuan yang dimiliki digunakan untuk menyenangkan hati. Benar nggak? Suka-sukamu tuh, suka-sukamu, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Enak aja, sukanya gue.
orang saya yang ada. Itulah orang-orang di luar Tuhan, di luar GBI JAT, sukanya manusia, sukanya kita, bener gak? Ya kan, tapi kita yang di GBI JAT sukanya Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu cerita tentang Sakius? Tadi pagi saya udah cerita tentang Sakius nih saudara. Tentang siapa pernah dengar cerita tentang Sakius? Sakius orang pendek, kecil rupa dia, lupa. Iya, ada siapa yang tahu cerita tentang Sakius? Bapak Gembala, dia sering cerita karena dia guru sekolah minggu. Yang lain benar ngajar, iya. Menceritakan tentang Sakius, tahu cerita tentang Sakius? Kalau nggak tahu entar pulang tanya dengan Ibu Arlin. Arlin gimana cerita? Sini guru Mulan ya, duduk di bawah ya. Sama Ci Arlin, Ci Arlin cerita. Saudara tahu cerita tentang Sakius? Sakius adalah pemungut cukai. Ganteng orangnya, pendek rupanya. Saya nggak tahu udah 1 meter apa enggak. Ada nggak ditulis di situ ya, nggak tahu berapa meter. Karena di sini dikatakan dalam firman Tuhan ya, Sakius adalah kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya raya, tapi dia badannya kecil saudara. Makanya bersyukur yang tinggi-tinggi, nggak kayak saya juga kecil saudara. Ya anak-anak sekarang kan tinggi-tinggi, makannya keju, ya kan, spaghetti, wih keren, Pizza Hut, ya McD. Coba kalau makan tempe tahu apa rasanya katanya, ya kan, makanya anak sekarang tinggi-tinggi ya. Iya, coba kalau kita makan sama garam aja juga, makan garam hari ini, ya udahlah mama nggak masak katanya, makanya kecil-kecil ya. Tapi bersyukur kita yang tinggi-tinggi. Nah pada sore hari ini, ya kan, apa yang Tuhan mau berikan, kita mau berikan untuk Tuhan, ya kan, kemampuan yang dimiliki yang digunakan. Nah, tentang cerita tentang Sakius nih. Sakius dikatakan dalam ayat yang kedua dikata di situ adalah seorang yang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dia adalah seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak dapat berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Di Alkitab yang ngomong lu, bukan saya. Jadi kalau dibilang pendek itu ya kecil mungil kali, bener. Ya kayak siapa? Ya kayak siapa lah saya nggak tahu lah ya. Pokoknya yang kecil dari antara saya. Dia adalah orangnya kecil saudara, pendek. Dia ingin melihat Yesus seperti apakah Yesus. Kalau di sini ada si Samuel, saya di bawah, saya juga dongak. Ya Muel, karena Muel tinggi, ya kan. Gak mungkin kalau saya sama-sama, kalau sama Lisa masih bisa, ya Lisa masih enak ya. Kita masih tatapan, tapi kalau Mamuel sama Jimmy kan tinggi, saya pasti dongak. Iya Jim, ya kan, coba Jim sini Jim sama Mamuel. Oh. Sini Jim sama Mamuel, oh ini tinggi-tinggi kan. Nah ini dia. Nah kita lihat, kita umpama seperti si Sakius. Lihat tuh, jauh gak? Jauh karena saya masih pakai hak. Jauh nggak? Jauh. Termaca kecil ya. Ya Muel tinggi. Jadi kalau saya bicara dengan Muel, ya Muel, bener nggak? Nggak mungkin saya hadap-hadapan dengan Muel. Muel, ya Muel, nggak. Karena nggak bisa bertatapan, bener nggak? Jadi saya mesti dongak, ya Muel, ya Jim. Nah, saya mesti naik leher saya, bener nggak? Itu sama Sakius. Ya, jadi Sakius ya kira-kira lah seperti inilah, tapi lebih kecil kali ya, saya nggak tahu. Terima kasih Om. Ya, ya. Nah seperti itu kira-kira, ya, karena dalam firman Tuhan dikatakan ayat yang ketiga dikatakan bahwa Sakius ini adalah orang yang pendek, tapi dia ingin melihat Yesus seperti apa, nggak nyampe, karena banyak orang yang menggerumuni Yesus. Banyak orang menghampiri Tuhan Yesus. Makanya kita bersyukur pada hari ini, setiap hari Minggu jam 4 sore. Kita beribadah kepada Tuhan. Ayo berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Bangkunya penuh, saudara gak bisa dapat tempat duduk, saudara duduknya di bawah. Ya kan, mari kita berbondong-bondong. Waktu ada Tuhan Yesus di kota Yeriko, apa yang terjadi? Sakius pengen lihat Tuhan seperti apa sih Tuhan itu. Karena dia dengar, dia tahu Yesus itu pernah melakukan mujizat, membawa suatu mujizat yang besar, kuasa yang besar. Tapi dia tidak pernah melihat Yesus seperti apa. Makanya dalam ayat selanjutnya, Yesus naik ke pohon ara saudara. Waktu Sakius, saudara gak protes kan? Nah, makanya simak saya bicara. Sakius naik ke atas pohon.
Naik ke atas pohon jambu apa arah? Sirsak apa arah? Pinter. Oh, pakai karena iya memang orang kayak bisa juga. Seperti Pak Jimmy, seperti Pak Jimmy ini pakai dasi. Jim, naik Jim ke pohon jambu. Jimmy mikir, masa aku disuruh naik, bener nggak? Aku keren-keren pakai dasi, pakai sepatu, ya kan? Pakai pantofel, pakai tangan panjang. Disuruh ibu gembala naik ke pohon jambu. Mikir dia 2 kali lipat. Apa iya ya? Aku harus naik ke pohon jambu. Tapi dalam firman Tuhan, Sakyus orang yang kaya raya, dia naik ke pohon ara. Waktu dia naik apa yang terjadi? Mujizat besar terjadi saudara. Apa yang dilakukan? Hai Sakyus. Kaget kan lo? Turun. Ya kan? Turun. Benar. Tuhan kenal Sakyus. Awalnya dia tidak tahu. Ya kan? Sakyus tidak tahu. Tapi Yesus tahu. Ya kan? Yesus tahu. Hai Lidion, lagi apa kau sekarang? Ya kan? Hai Jimmy, lagi apa kau? Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Maka Sakyus segera apa? Segera dia turun saudara. Dia turun ke pohon ara, dikatakan apa? Hei Sakyus, aku akan menumpang di rumahmu. Kalau sore hari ini, Mami Gita, ntar malam aku mau menumpang di rumahmu. Bolehkah aku tinggal di rumahmu 1 tahun? Mikir dulu. Apa iya ibu gembala mau tinggal di rumah saya? Dicariin suaminya katanya. Ya kan? Pasti. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan apa? Saya akan menumpang di rumahmu. Itu Yesus katakan. Waktu Yesus berkata seperti itu, banyak orang-orang mencemoohnya. Banyak orang-orang tidak suka. Karena Sakyus adalah orang yang tidak disukai di tempat itu. Banyak orang-orang yang membencinya dia. Karena apa? Dia tahu seorang pemungut cukai adalah orang yang pemeras pajak. Saudara tahu pajak? Nah, benar, menagihnya lebih besar. Saudara tahu kan pajaknya, kalau saudara yang bekerja di perusahaan pasti saudara bayar bayar pajak, taatilah katanya gitu ya. Tapi Sakyus tidak, dia memerasnya saudara. Makanya banyak orang-orang gak suka dengan Sakyus. Tetapi Yesus mengasihi Sakyus. Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi saudara. Apa yang terjadi dalam ayat yang ke-9 dan ke-10? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang ke dalam dunia ini mencari dan menyelamatkan yang hilang. Makanya apa yang talenta yang Tuhan sudah berikan jangan sampai hilang. Rugi. Benar? Rugi saudara. Talenta yang Tuhan sudah berikan jangan kita sia-siakan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara. Kita dengan yang ketiga. Nah kita baca 1, 2, 3. Mengerjakan dengan setia. Biarlah ada lagu kan, kerja buat Tuhan selalu coba kok nyanyi kok, ayo di musik. Nah saya mau nyanyi lagu ini, kita mau bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Amin ya. Saudara mau bekerja di ladangnya Tuhan? Saudara mau bekerja di ladangnya Tuhan? Amin, kita mau bekerja di ladangnya Tuhan, kita mau buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan. Nah kita nyanyi lagu ini, mengerjakan dengan setia. Kita mau setia sampai Tuhan panggil saudara dan saya.